Oh ya. Jadi gara ulun kesini nih hendak mewawancari Pian. Ya, Ini perkenalkan nama ulun Muhammad Makdis. Muhammad Makdes. Asal dari mana? Jadi lagi sih. Oh, Banjarmasin. Ya. Situ agama Islam Darussalam orang kuliah. Oh, ya. Hanya Jepang masuk tahun semalam. Jadi di sini nih hendak ulun takunakan non Pian. Menurut Pian, apa peran evaluasi dalam proses pembelajaran? Evaluasi lah. Evaluasi ini berperan sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran secara baik dari sisi murid maupun guru. Evaluasi ini ada membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran serta menjadi dasar pengambilan keputusan sebagian untuk perbaikan metode materi atau pendekatan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana Pian mendefinisikan evaluasi yang efektif terhadap murid Pian? Evaluasi dia mendefinisikan evaluasi efektif Untuk murid. Evaluasi yang mengukur pencapaian kompetensi murid secara holistik, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selain itu, evaluasi ini harus objektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik murid. Betul. Jadi yang ketiga, mengapa seorang guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi murid? Ya, kemampuan evaluasi ini sangat penting ya untuk esensial seorang guru ingin memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Jadi sangat efektif guru lah. Ya. Jadi teknik dan pendekatan evaluasi. Apa saja metode evaluasi yang menurut Anda efektif untuk menilai kemampuan murid? Metode yang efektif ya secara formal seperti tes tertulis, kuis, tugas atau serta evaluasi seperti observasi, diskusi kelompok, wawancara yang model kayak kamu lakukan Ini paham jalan. Kombinasi kedua memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Jadi apakah lebih ke evaluasi formal, ujian kuis atau informasi atau pasi atau diskusi? Jadi yang mana antara formal lawan informal tuh bagusnya? Ya, keduanya sama-sama penting gitu. Evaluasi secara formal bahwa kita mengukur hasil belajar nih secara kuantitatif, sedangkan evaluasi informal ya kan memberikan wawasan tentang proses pembelajaran, motivasi, sikap murid. Jadi bagaimana cara Pian menyesuaikan metode evaluasinya dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda itu? Penyesuaian ini dilakukan dengan memahami karakteristik murid dulu. Kita pahami apa keadaan murid nih, kan macam-macam gitu nah. Misalnya keadaan murid nih macam-macam lah gitu nah. Misalnya kita dengan memberikan pilihan format evaluasi, tes tertulis, presentasi atau praktek langsung, dan mempertimbangkan kebutuhan khusus seperti gaya belajar atau kemampuan individu. Jadi seberapa pentingkah penggunaan teknologi dalam proses evaluasi itu, Bro? Ya cukup, bahkan bisa dibilang sangat penting dalam mendukung evaluasi yang efisien, akurat, terutama untuk analisis data lah, memberikan umpan balik feedback lah ya, serta menjangkau murid yang belajar secara daringnya lewat online gitu. Betul. Teknologi betul. Ya,
Bagaimana cara mengevaluasi aspek non akademik seperti sikap, perilaku, atau keterampilan sosial murid itu, guru? Aspek inilah Nggih. ini kalau dievaluasi lewat observasi langsung. Nggih, langsung. Catatan anekdot, ubik, penilaian sikap murid, pengisian jumlah, refleksi murid, keterampilan sosial juga dapat dinilai melalui kerja kelompok dan gaya dan proyek kolaboratif lainnya lah. Nggih. Di situ berarti biar menilai murid-murid kita kerja kelompok tadi ya. Ya, kan di situ ada kita kalau menilai murid. Jadi yang keempat, pengalaman dan tantangan. Bisakah Pian membagikan pengalaman ketika evaluasi yang Pian lakukan berdampak positif pada murid misalnya? Ya, aku pernah juga itu lewat metode-metode portofolio jadi murid. Kalau mereka mengumpulkan karya selama satu semester, ketika mereka melihat progresnya masih mereka untuk belajar mengikat karena meningkat lah karena merasa dihargai atas usaha mereka itu. Jadi apa tantangan terbesar yang Pian hadapi dalam evaluasi murid itu, tantangan bagi diri Pian? Ya, di sekolahan misalnya. Inggih. Pasti ya gitu. Menghadapi murid kan macam-macam gitu. Tantangan terbesar adalah kita menjaga dalam objektivitas dalam nilai, terutama dalam aspek non akademik lah. Ya, akademik. Nah, selain itu keterbatasan waktu dalam mengevaluasi secara mendalam jadi kendala juga gitu lah. Bagaimana Pian menilai keadilan dan objektivitas dalam evaluasi? Keadilan lah, objektivitas ya, penilaian dan model kayak kita menjaga dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas, transparansi dalam kriteria penilaian, serta memberikan kesempatan pada murid nih kalau kita memberikan masukan terhadap hasil evaluasi. Perlu keadilan ya. Jadi yang kelima, peningkatkan kualitas evaluasi. Menurut Pian, bagaimana cara guru meningkatkan kemampuan mereka dalam evaluasi murid? Jadi ini termasuk guru meningkatkan kemampuan sendiri. Itu guru dapat meningkatkan kemampuan melalui model kayak pelatihan pelatihan ya, workshop atau membaca literatur literatur buku-buku atau termasuk meningkatkan kemampuan secara evaluasi. Refleksi. Apa pendapat Pian tentang pelatihan atau workshop tadi itu khusus terkait evaluasi pembelajaran nih? Pelatihan yang model kayak workshop tuh ya. Pelatihan ini penting lah gitu bahkan bisa dibilang sangat penting, terutama untuk memperkenalkan guru pada metode evaluasi terbaru yang lebih relevan, yang modelnya sesuai lah dengan perkembangan zaman gitu. Kayak evaluasi basis proyek atau digital gitu. Jadi di sini nih pulang yang terakhir ini, bagaimana cara Anda menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran? Evaluasi. Hasil evaluasi ini dipakai kita untuk menganalisis bagian pembelajaran yang kurang efektif lah dan merancang strategi baru. Misalnya jika banyak murid gagal nih dalam memahami sesuatu konsep, saya
aku nih mencari metode pengajaran alternatif segi konsep untuk konsep tersebut gitu. Di pengajaran tersebut. Menurut Pian apa kunci utama evaluasi yang efektif tuh dari kesimpulan yang di atas tadi? Nggih. Ya, kunci utamanya tuh pasti adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nggih. Keadilan dan kemampuan memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan murid. Nggih. Nah, yang itu sudah selesai. Yes, itu saja Pang soal yang diberikan kepada ulun nih. Oh iya. Jadi ulun ucapkan terima kasih atas waktu dan masukan yang telah Pian berikan kepada ulun. Oh iya, iya, Yang mana sama-sama. luar biasa ilmunya tadi. Nggih. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam.